Selamat datang di channel Raja Rumah Murah. Kembali channel kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hunian konsep dengan modern minimalis ala Skandinavian dengan luasan dia cukup luas dengan dimensi 6 kali 10 meter yang dilengkapi dengan semua fasilitas yang rumah impian idamkan seperti ruang makan, dining, ruang keluarga, ruang bersantai dan ruang public space dan kolam renang tentunya. Untuk itu, teman-teman sekalian, jangan lupa like dan subscribe ya. Tentunya, jika ingin tahu, tonton videonya sampai full karena kita akan membahas step by step tahapan pembangunannya, mulai dari struktur sampai finishingnya dengan tentunya dirincikan anggarannya sehingga sahabat Robert yang murah bisa mengetahui berapa sih nilai kebutuhan anggaran dan membangun rumah impian Anda sebagai inspirasi. Teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu skema pembangunannya. Ya, pertama-tama tentunya sebuah rumah memiliki sebuah bagian dasar yang sebetulnya pondasi. Ini adalah pekerjaan pondasi pusat yang dengan nilai 13 juta sebanyak 12 titik. Itu terdiri dari beberapa putbat kaki ya. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Saya fikir bahwa sebagai cakar, orang kenanya adalah cakar ayam ya, tentunya. Terus kita melakukan pekerjaan pondasi batu kali dengan biaya Rp1.600.000. Dan bagian setingnya itu berada pada samping depan bagian depan ya. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian struktur lainnya yang kita sebut pekerjaan pasang batu kali dengan biaya Rp9.600.000. Inilah bentuk dari struktur pondasi batu kali. Kita bisa juga menggunakan pondasi batu sungai, pondasi yang sesuai dengan struktur tanah kita ya, tentunya teman-teman sekalian ya. Terus kita akan melanjutkan bagian pekerjaan selanjutnya untuk memperkuat bagian dasarnya. Tentunya dibutuhkan sebuah yang namanya kita kenal adalah satu timbunan ya. Kita timbun urukan dengan tanah yang sekitar kita uruk dengan tentunya akan menguatkan bagian dasar dari bangunan kita dengan biaya sebesar Rp600.000. Oke, baik, selanjutnya dari pekerjaan tersebut kita akan berpindah ke pekerjaan struktur yaitu kemudian seluruh struktur dan memakan biaya Rp5.400.000 tentunya. Dengan sekalian, struktur ini sangat berperan sebagai yang utama untuk mendistribusi kekuatan bangunan kita dari tiang, atap, tiang, lantai ke bagian pondasi dasar. Dengan penggunaan slope ya, tentunya slope itu sebenarnya sama dengan halnya dengan balok ya, cuman dia berada pada dasar makanya diberikan terminologi dengan nama slope. Baik, sahabat Raja Rumah, selanjutnya kita beralih ke pekerjaan item berikutnya, yakni item ini tentunya bagian dari pekerjaan sebelumnya dari urutan. Kita tahu bahwa ada yang namanya kita sebut pekerjaan rabat beton dengan nilai Rp2.203.000. Kita akan bekerja pada bagian kolom atau tiang yaitu memakan biaya Rp10.000. Ini adalah kolom struktur dan dilengkapi beberapa kolom praktis ya. Inilah dia penampakan dari struktur dari bangunan kita. Tentunya bisa kita lihat terdapat beberapa kolom ya. Dan kedua, selanjutnya kita tentunya akan melakukan pekerjaan pasang batu dengan biaya Rp10 juta. Rp100.000 ya. Inilah bentuk dari model struktur bangunan dasar bangunan kita. Dilengkapi beberapa kolom dan kolom struktur dan kolom praktis ya teman-teman sekalian.
So ini nanti kita akan berpindah ke pekerjaan 4 lantai Prabonda dengan biaya Rp18.500 dilengkapi pembesian ya tentunya untuk struktur rangka lantai bagian kedua. Ya, seperti ini penampakannya dan akan kita berpindah kembali ke pekerjaan struktur selanjutnya yaitu pekerjaan kolom lantai 2 dengan biaya Rp10 juta dilengkapi 2 dengan tentunya kolom praktis ya tentunya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan pekerjaan pasang batu lantai 2 dengan biaya Rp12.470 dengan struktur rangka atap beton ya sudah terbentuk seperti inilah bentuk dari bangunan kita. Dan kita akan berpindah ke pekerjaan selanjutnya ada pekerjaan timbalop dengan biaya Rp6.300 dengan pasang batu rangka dan ada pekerjaan rangka atap Rp12.490 dengan rangka baja ya dilengkapi dengan pasang gording dan ringnya. Tentunya kita akan melanjutkan pasang atap yaitu pasang atapnya dengan biaya Rp14.800 dengan skema yang sudah kita atur ya. Dan selanjutnya kita akan berpindah ke pekerjaan yang lain, item yang lain yang kita sebut ada pekerjaan kusen Rp18.900.000 ya di mana kusen itu terdiri saat bunyi kusen itu geser dan pekerjaan jendela kaca dengan maka biaya Rp5.400.000 dengan ketentuan pintu menit. Ini pekerjaan-pekerjaan yang belum kita sebutkan, pekerjaan listrik, pekerjaan pengecekan, pekerjaan pasang lampu, pekerjaan saniter dengan anggaran 12 juta untuk listrik dan saniter 15 juta dengan ketentuan yang masing-masing sesuai dengan kebutuhan tiap rumah itu tiap akan berbeda. Nah, dan untuk pekerjaan yang lain yaitu pekerjaan keramik memakan biaya 19 juta, pekerjaan tangga besi 6 juta, pekerjaan kolam renang itu dengan segi yaitu 31 juta. Yang jumlah total ya 276.399 juta. Ini masih di luar kolam renang ya teman-teman sekalian, tapi totalnya memang sudah diestimasikan berdasarkan harga satuan baku yang ada di pasaran. Baik, kita akan lanjut membahas denahnya. Tentunya ya luasannya yaitu sebesar 10 meter kali 6 meter ya dimensi dari bangunan kita. Dan terdiri dari beberapa segmen bangunan yang kita bisa lihat pada denah tersebut. Ada pembagian antara ruang private, ruang semi-private dan ruang public. Kita bisa lihat di sini terdapat di bagian depan itu ada carport. Terus di depan carport, samping carport terdapat ruang tamu ya. Ruang tamu, ada dapur. Dan setelah itu ada kamar utama, kamar anak. Dan di depan carport ada dapur. Dan setelah dapur ada kolam renang. Ya, tentunya dilengkapi. Dengan marilah kita berpindah ke lantai 2. Di sini, lantai 2 dengan dimensi yang sama ya, tentunya. Terdapat dua kamar, ruang keluarga, dengan kamar mandi tentunya untuk bagian atas. Dan di sini juga kami melengkapi dengan ruang ibadah di space yang tersisa. Di sini terdapat ada poin. Coba kita bisa melihat dari anak perspektif, kita bisa lihat detailnya. Kamar anak, 2 kamar dan 1 kamar mandi, ruang keluarga, ada balkon, ruang sholat. Dan tentunya dilengkapi beberapa pencahayaan yang mulai di ruangan-ruangan tersebut. Kita akan menuju virtual tour rumah kita. Pertama-tama kita akan menjumpai carport ya. Sebelah sini tepat di samping carport di sini ada ruang tamu yang isinya tidak cukup besar, tapi kita mencoba menyajikan dengan sesimpel mungkin untuk sebagai ruang publik pada area rumah ini ya, sehingga bisa tetap nyaman, kondusif tentunya tidak, dan tidak membatasi juga akses ke bagian ruang-ruang privasi. Tentunya ini terpisah, ini didesain khusus untuk bagaimana orang-orang yang memang ada batasan antara ruang publik dengan ruang private pada rumahnya. Akhirnya makanya ruang ini sengaja atau didelivery untuk dipisah bagian rumahnya sendiri dan inti dari rumah itu. Jadi ruang tamunya itu terpisah di
badan rumah ini sendiri. Inilah ruang tamu yang didesain sesimpel mungkin dengan sliding door ya, tentunya untuk menghemat space dengan kaca. Dapat di sini carportnya, ada cukup sebuah mobil Mini Cooper yang dilengkapi dengan koridor menuju ruang dining, ruang tengah, dan di sini juga ada kabinet, ada storage untuk sepatu ya, tentunya memanfaatkan ruang yang tersisa. Ya, seperti inilah desainnya, cukup minimalis dan estetik ya, mengedepankan nilai-nilai kontemporer yang ada. Nina, kalau tampak dari depannya, di sini terdapat koridor menuju area private di rumah ini. Inilah area service, di mana di sini ada dapur dan dining atau ruang makan. Di mix jadi satu tempat, kita bisa lihat kitchen set yang didesain berdasarkan size ruangan. Nah, ini dimaksudkan adalah didelivery untuk di custom sesuai dengan ukuran yang ada pada ruangan yang kita di sini. Juga terdapat point yang langsung ke atas di bagian lantai 2 untuk mengedepankan efisiensi cahaya dan sirkulasi udara. Oke? Dan di sini kita bisa lihat ada dining, ada dapur, kitchen, ada refrigerator, ada bagian-bagian yang bisa kita mix di dalam satu ruangan. Inilah dia, kita custom, kita sesuaikan dengan kebutuhan ruangan, tetap dengan nilai-nilai ergonomik ya, dan tentunya kita bisa lihat tetap terlihat estetik. Selanjutnya kita akan menuju ke kamar utama. Kamar utama tidak dilengkapi begitu banyak ornamen untuk menambah kesan luas ya. Hanya kita perlu pedangkan dengan warna hijau creamy, dan tentunya ada kabinet penyimpanan dan jendelanya tetap berada pada area bersampingan dengan carport sehingga tetap pencahayaan ada dan tetap kesan kamarnya dapat seperti ini tampaknya, karena memang dimensi kamarnya itu tidak cukup besar karena luas dimensi bangunan kita sendiri itu hanya 6 meter, sehingga kita akan memaksimalkan ruang di sini. Tetap ada wardrobe atau almari yang di custom sesuai dengan size ruangan kita ya. Tentunya memakai pintu sliding, karena sliding itu menghemat sebuah ruangan. Tentunya juga pintunya ini kita menggunakan pocket door atau pintu sliding yang dipergunakan dengan material kaca supaya menambah kesan luas. Kita lanjut ke kamar selanjutnya. Kamar sebelah itu kamar anak pertama. Tentunya juga kamarnya minimalis mungkin, dan ada wardrobe dan single bed di custom dan digunakan material-material yang cukup mempadankan nilai estetika nuansa rustic. Ada parket kayu dengan warna hijau-hijau toska yang dikombinasi dengan warna putih. Sini juga jendelanya tepat pada area berhadapan dengan area kolam renang ya, dan tentunya lagi-lagi menggunakan pintu sliding door karena ini sangat menghemat space dan keterbatasan ruang yang kita punya. Ya, inilah ruang dining yang kita tadi jelaskan. Ada pohon dan tepat di samping berdiri ada kolam renang. Ya. Kolam renang ini dengan luasan 7,8 meter persegi cukup sebuah suatu kolam anak-anak dan untuk menjadi sarana amusement untuk keluarga-keluarga yang ingin tetap merasakan hiburan di rumah tanpa harus keluar jauh untuk menikmati berenang di tempat wisata. Dan tentunya dilengkapi dengan skimmer dan ada bagian yang terbuka ya, tepat pada tangga untuk menuju ke area yang kedua. Tentunya tangga kita ini kan dilengkapi dengan tangga besi, dan untuk flooringnya kita menggunakan kayu camper untuk menambah nilai estetiknya. Untuk bagian kolam sendiri juga terdapat sebuah kamar mandi ya, tentunya untuk melayani lantai dasar ini. Tepat di area sekitar kolam renang ini, di sini terdapat kamar mandi yang dilengkapi kabin shower. Ada kloset dan kabin shower di dalamnya. Ini selanjutnya kita akan beralih ke ruang atau lantai 2 ya. Dari kamar mandi ini tentunya ada jendela ya, menuju langsung di area
Parah. Baik, kita mencoba naik ke tangga menuju lantai 2. Lantai 2 kita itu terdapat pertama kita ada kamar mandi di khusus lantai 2. Tentunya dengan dimensi yang sama pada area di bawah, maksudkan efisiensi ya. Ada shower juga, ada sink, dan terdapat sebuah kloset dan dipisahkan antara sink dan shower area. Ya, terinspirasi dari ala-ala bedroom Eropa. Di sini terdapat pintu kaca, tentunya untuk membatasi ruang terbuka dan ruang tertutup. Di tepat ruang pertama kita ada void antara lantai 2 dengan lantai dasar. Di bawahnya ada dining area. Di sini ada kamar anak kedua. Dengan luasannya tidak begitu besar juga, dengan memaksimalkan ruang yang ada, dengan tetap dilengkapi pencahayaan dengan single bed di dalamnya dengan itu tentunya. Oke, selanjutnya kita akan keluar ke area kamar selanjutnya. Tepat di sampingnya ada kamar anak ketiga dengan single bed yang ada, tetap dengan pencahayaan yang cukup ya, tentunya dengan jendela yang ada. Dengan menggunakan pintu sliding tentunya. Dan di sini terdapat void yang menuju langsung ke area dining service. Ya, tepat di ruangan segalanya ada ruang keluarga yang begitu estetik, dilengkapi dengan kabinet TV, ada couch atau sofa, ada karpet, tempat berinteraksi keluarga, dan di sini adalah area private yang tidak bersinggungan langsung dengan area-area semi-public atau semi-private yang area service. Di sini rantai 2 ini dikhususkan untuk memang ruang interaksi semua anggota keluarga. Sehingga ada kabinet TV dan bukan jendela yang cukup besar, dan tentunya memaksimalkan ruang yang ada dengan pemilihan furniture dan kombinasi warna sehingga bisa terlihat seperti elegan, minimalis, dan modern. Tentunya dengan dimensi yang kita maksimalkan penggunaannya, furniture yang kita gunakan juga tentunya harus seminimalis ya. Dan di sini terdapat ruang ibadah, space yang kita putuskan untuk bagaimana penghuni tetap bisa merasakan dunia spiritual di rumahnya. Dan di sini juga terdapat ruang balkon, tempat bersantai ketika di sore atau di pagi hari. Baiklah, itulah tadi sebuah inspirasi rumah dengan ukuran 6x10 dengan kolam renang yang sangat kompak, dinamis, serta modern, menawarkan solusi rumah yang memenuhi kebutuhan hunian dan gaya hidup masa kini dengan warna yang terbatas namun desain yang efisien. Ruang tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kenyamanan. Fungsionalitas kolam renang menjadi sentra dalam memberikan hiburan rekreasi sementara. Ruang dalam rumah dirancang dengan cerdas untuk menyediakan semua kebutuhan dasar dengan tetap memperhatikan gaya hidup yang modern. Itulah tadi, semoga desain kali ini memberikan inspirasi bagi teman-teman sekalian untuk membangun rumah impian dengan budget yang terbatas, dengan luas yang tidak begitu besar. Dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu. Jangan lupa like and subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.